bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja nih, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan punya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanmu untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Seharusnya aku marah besar padamu karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan kegisikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak, akan kuhajar dia. Saya tidak mengerti. Kenapa harus Kanda sendiri yang turun gelanggang? Apa yang akan terjadi kalau Katemunggungan kosong, Kanda? Katemunggungan tidak kosong, Dinda. Di sini ada Sombo. Dialah yang akan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan Loro Andini? Dia meminta Kanda agar menyelesaikan masalah Gisikan demi penegakan wibawa. Kalau begitu, Loro Andini pula lah yang mendesak Kanda untuk menyerang Seto Satrio. Itu saran yang tepat. Agar masalah tidak menjadi kadaluarsa dan berkepanjangan. Kalau begitu tujuan Loro Andini tercapai. Kanda pergi dan Katemunggungan kosong. Kanda ingat waktu percobaan pembunuhan terhadap Dinda tempo hari? Hah? Waktu itu penjagaan Katemunggungan sangat ketat. Tapi apa? Tapi apa yang terjadi, Kanda? Hampir saja nyawa Dinda melayang kalau saja Nyi Bira tidak menolong. Tolong, Kanda. Kanda jangan pergi. Ini masalah bapak dan anak.
Masalah Bopo dan Putra. Jadi tidak ada salahnya kalau Kanda yang datang ke sana. Ini bukan perang atau menyerang. Ini menjemput namanya. Jemput anak yang bandel. Kanda. Dinda. Ini mungkin karena Dinda tidak punya anak. Dinda tidak bisa merasakan bagaimana sekali-kali kita iakan apa kata seorang anak. Kenapa menangis? Adakah kata-kata Kanda yang menyinggung perasaanmu? Saya punya anak, Kanda. Tapi saya tak tahu kemana anak kita. Saya juga tidak mungkin bisa bicara lagi dengannya, Kanda. Keadaanlah yang memaksa putra kita dibuang. Kenapa Kanda jadi salah bicara? Maafkan Kanda, Dinda. Maafkan. Jangan kuak lagi keketiran masa lalu itu. Dinda. Maafkan Kanda. Ya, memang sulit. Tapi apapun yang terjadi, Tumenggung Cokronanggolo sudah tidak dibakar lagi oleh api kemarahannya. Aku tahu, kamu jadi sangat terpukul dan sedih, Ayu Sekarsari. Tapi memang hanya dengan cara itulah kamu bisa mencegah langkah fatal suamimu. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi, anakku. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Ingat, kau harus menyerahkan Lasuk dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Baik, Den. Ada apa? Ada utusan dari Pantisari. Katanya sangat penting. Dari Pantisari? Iya, dan katanya dia hanya mau ketemu langsung dengan Cucunda Raden. Bukan suruhan Ambarwati? Bukan. Surat penting dari Raden Sombo, Raden. Dari Kang Mas Sombo? Silahkan baca, Raden. Kabar buruk. Hati-hati. Romo Tumenggung akan merencanakan penyerangan ke Kisikan. Ini harus kukabarkan agar kalian siap dan tidak takut melawan. Dia tidak pesan apa-apa kecuali surat ini? Raden Sombo minta bukti kalau saya sudah sampai dan ketemu langsung dengan Raden. Itu berarti saya harus mengembalikan surat ini dengan darah saya. Sebentar. Kembalikan padanya. Iya, Raden. Pulang cepat. Jangan sampai darah itu membakar surat. Bisa-bisa kamu kehilangan bukti nanti. Terima kasih, Raden. Selamat malam. Surat apa tadi? Kenapa harus dikembalikan? Kang Mas Sombo tidak berubah sifat. Ia selalu tidak mau ada bukti. Apa memang benar surat tadi bisa terbakar sendiri? Tinta yang dipakai berbekal api. Darah saya cuma sebagai penyulut. Entah sampai ke rumahnya atau tidak orang tadi. Ananda Raden, kalau berita itu benar,
Kalau Kanjeng Tumenggung benar-benar akan menyerang kita, apa ini bukan malapetaka? Ibu tahu persis kekuatan Romomu. Ibu tahu persis bagaimana kalau Romomu marah. Bisikan ini rumah biasa, tidak punya benteng, dan tembok pun hanya selapis. Sekali gempur akan habislah kita. Iya, Bu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau kita harus hadapi segala risiko yang harus disandang. Lemah kamu, Seto Satrio. Rupanya kamu lupa bahwa aku sudah berjanji akan selalu membantumu. Sini, akan aku perlihatkan pasukan buayaku. Jadi kita harus... Maaf Dewi Tantri. Aku harus bicara pada putramu. Akan kubuka mata Seto Satrio untuk melihat pasukan buayaku. Ini pasti ada hubungannya dengan bantuan Nyibranga pada Seto Satrio, Pak. Iya, tapi datangnya itu Lundu. Aduh, amit-amit. Jantungku ini bisa copot, Lundu. Aduh. Tapi tidak benar-benar copot kan? Ibu, Wingit, Jangan kaget nanti. Kalau dari dalam tanah akan muncul prajurit Setro Gondomayut membantu kalian. tapi keadaan sudah semakin gawat, Bu. Bagaimana kalau bantuan yang diharapkan datangnya terlambat? kamu itu sudah terlalu banyak berkorban, Wingit. Setia habis-habisan kepada Gedeng Permoni. Tapi apa? Apa yang kita dapat dari Gedeng Permoni? Buat kita apa? Sudahlah, Pak. Sudah. Tapi ibumu, Bapak khawatir perjuangannya cuma sia-sia. Sia-sia. Kanjeng Ratu, Ada apa, Koco Benggolo? hamba bisa menembus Setro Gondomayit. Ada sesuatu yang ingin hamba tunjukkan, Kanjeng Ratu. Tunjukkan. Sini Kudawu. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Di mana kata Temenggungan ke sana? Terus saja, sudah dekat. Ah, terima kasih. Ya, Haji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali Bukit itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Haji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi Tumenggung di Cokronanggalan. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus.
Dicari calon pengawal Soko Katumenggungan. Pengawal utama. Ini jalan satu-satunya untuk bertemu Tumenggung. Tapi sayang, harus laki-laki. Tapi nanti dulu. Tapi, baik. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuis Mega Klasik Indonesia. Tunggu. Ada yang ketinggalan. Siapa namamu? Kumbang Tanjung. Kumbang. Hei, bersihkan dulu umbelmu. Perkenalkan jurus-jurus kalian. Lakukan.
Selamat datang. Kalian diterima sebagai peserta. Bersiaplah. Karena hari penentuan yang sebenarnya adalah besok. Melan, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Apalagi yang harus diangkat? Yang itu. Ada apa ini? Melan? Putri Melan? 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 Putri Melan, kamu kenapa? Ada apa ini? Tidak tahu. Melan, angkat. Ayo, ayo. Ayo, angkat. Melan? Berarti Melan tidak boleh ikut latihan kungfu dulu. Kenapa? Istrimu hamil. Tapi yang pingsan tadi? Hong, itu masalah keseimbangan saja. Sebentar lagi juga baik. Melan, Kamu senang, Samhong? bahagia sekali. Melan, Ambarwati, selamat ya. Terima kasih. Kamu adalah calon bapak, Samhong. Kalau ini kakek Namfu. Wah, bakal rame ini. Bakal ada yang oek-oek. Iya. Nanti aku yang gendong. Ya, tapi kamu harus hamil sendiri toh.
Kenapa aku jadi terjebak begini? Bagaimana aku bisa menyelidiki keberadaan Tumenggung yang aku cari? Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan sampai titik darah penghabisan. Untuk menjadi pengawal Soko Katumenggungan. Pandegologo, laksanakan. Mundur semua! Bereok! Paplang! Maju! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Kumis, mulai! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Brewok, maju! Pertandingan selesai. Pemenangnya Raja Gajah. Tunggu dulu. Apa ini? Kenapa saya tidak diikutkan? Aku ngiman kamu. Kamu telah masuk ke tempat yang salah. Mohon maafkan saya, Gusti. Tapi keinginan untuk mengabdilah yang telah menyebabkan saya menjadi seperti ini. Siapapun bisa menjadi pengawal Soko. Bahkan Pandego Utama. Kalau kamu bisa buktikan ilmu Linueh yang kamu miliki. Bukan sekedar ilmu gebrak seperti yang kamu banggakan di pertandingan itu. Kalau saya tidak bisa membuktikan, Jangan mimpi jadi abdinya Cokronegoro. Aku usir kau sekarang juga dari sini. mohon maaf, Gusti. Karena terpaksa akan saya penuhi keinginan Gusti. Sudah. Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, Gusti Tumenggung. Pergi dari sini baik-baik. Atau aku tendang kamu. Maaf, Kanjeng. Jangan berdiri. Sigar Semongko. Siapa sebenarnya gagal di sini? Hah?
Kamulah orang yang kucari. Kamu diterima. Kamu berhak menjadi pengawal utama aku. Oh ya, siapa tadi namamu? Kembang Tanjung, Gusti. Kembang Tanjung. Bagus. Ratu Setro Gondomayit itu telah benar-benar memperlihatkan karyanya. Mengagumkan. Aku senang, Ratu Gedeng Permoni. Aku senang dengan kekacauan yang kau lakukan, sebab akan membuat semakin membaranya permusuhanmu dengan Ratu Laut Selatan itu. Dan aku akan memetik keuntungan dari permusuhan mereka. Ketika Samudra Kidul bergolak, pada saat itulah aku akan merebut kembali Bayu Samudro dalam pelukanku. Mohon maaf, Nyi Ratu. Sumber getaran berasal dari keringinan, Nyi Ratu. Keringinan? Ada apa dengan keringinan? Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kami tak bisa melihat. Karena asap itu dibuat dengan sengaja untuk menghalangi pemandangan. Mungkin Koco Benggolo bisa menembus dan bisa melaporkan Kanjeng Ratu. Koco Benggolo? Koco Benggolo? Maaf Kanjeng Ratu, maaf kalau laporan hamba terlambat. Perlihatkan padaku. Maaf Kanjeng Ratu, yang tertinggal hanya sisa-sisa bencana, tidak ada lagi selain itu. Ki Demang tahu siapa yang melakukan semua ini. Siapa lagi kalau bukan Gedeng Permoni? Lalu kita harus bagaimana? Kita menyerah tanpa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa melawan mayat hidup? Siapa yang bisa membunuh yang sudah mati? Ini bukan musuh sembarangan kami tua. Berat sekali lawan kita. Kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana harus kita hadapi makhluk seperti itu. Semalam mereka porak-porandakan 5 desa, dan malam ini mereka akan kembali lagi. Aku tidak bisa menolong kalian. Akan menjadi bencana lebih besar kalau aku ikut campur. Tetapi di alammu ada Bayu Samudro. Minta tolonglah pada dia. Desa kalian tidak berjauhan. Bayu Samudro. Ayo, ingat dan sebut nama itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak ingat peristiwa yang menggemparkan di Randu Alas? Bayu Samudro, Ya, pendekar itu berhasil mengalahkan Lindu Aji dan Sayipi Angin dari Gua Singobaro. Bayu Samudro bisa mengalahkan siluman. Kenapa kita tidak mencoba meminta bantuannya? ya, aku akan ke Randu Alas. Aku akan meminta bantuannya. Akhirnya, Bayu Samudro harus terlibat juga. Mohon ampun, kenapa Nyi Ratu tertawa? Melibatkan Bayu Samudro berarti mengguncang hati Ratu Kidul. Dan mengguncang hati Ratu Kidul sama dengan artinya mengguncang samudranya. Saya tidak mengerti kemana arah Nyi Ratu bicara. Lihat saja. Kalau sampai Bayu Samudro terlibat dan terluka, Ratu Kidul pasti akan marah. Dan kemarahan Ratu Kidul sama dengan perang besar antara Laut Kidul dengan Setro Gondomayit. Iya, Nyi Ratu. Apa aku tidak boleh tertawa melihat keadaan yang akan kacau balau begini? Ini saat-saat yang aku inginkan. Saat-saat yang aku tunggu-tunggu, Pudaksari. Di saat suasana keruh,
Brangah beraksi. Brangah akan merebut kembali Bayu Samudro dari tangan Ratu Kidul. Perang. Peranglah hei kalian dua ratu. Ini tadi perjanjiannya bagaimana toh? Kok semuanya pergi? Ki Demang pergi. Perjanjian kok aneh. Nunggu mayat hidup. Mayat mati saja takut. Mayat hidup. Mayat hidup. Merinding ah. Bener kan? Mulai takut saya. Kan? Den, bangun Den. Bener-bener tidak kuat saya Den. Mati aku Den. Den, lihat. Kalian siap kembali ke alam kubur? Den. Hidup Bayu Samudro! Hidup Bayu Samudro! Hidup! Hidup Bayu Samudro! Iya, aku senang kamu menang Bayu Samudro. Itu artinya kamu laki-laki luar biasa. Tapi kebencian juga akan aku sumpah serapahkan padamu. Karena kemenanganmu, kemarahan Ratu Kidul yang aku inginkan tidak jadi terwujud. Kurang ajar, percuma, dan aku tidak bisa tertawa lagi. Bayu telah melakukan tugasnya dengan baik. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung nama yang manis sekali. Sebuah nama yang mungkin akan merubah jalannya seluruh rencana kita. Kenapa ibu berkata begitu? Nanda Raden Sombo. Dengan diangkatnya Kembang Tanjung sebagai pengawal Soko Tumenggung, apakah bukan berarti munculnya Yudo Turonggo baru di Katemenggungan? Pengawal Soko Tumenggung itu kan masih di bawah pengawasan saya, Bu. Ya, tapi pengawal Soko Tumenggung akan selalu berada dekat dengan yang harus dikawalnya. Sedekat apapun dia, Kembang Tanjung tetap cuma sebagai pengawal, Bu. Dia bukan apa-apa. Jangan bilang begitu. Nanda Raden akan sangat terkejut kalau saja Nanda Raden tahu bahwa malam ini Romo Temunggung akan mengadakan pertemuan khusus dengan pengawalnya itu. Pertemuan khusus? Ya, Tanpa saya ketahui? ya. Kau tahu apa sebab kita harus bicara di sini? Kau buka peluang agar aku membunuhmu, Taji Saketi. Ada yang sangat istimewa yang datang dari dirimu, Kembang Tanjung. Kau membunuh ayahku, dan aku harus balas dendam, Taji Saketi. Itu yang akan kulakukan. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu. Ya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya, Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokro Nanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah
Ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya, Tumenggung yang harus kamu bunuh. iya Guru. Dari mana kau dapatkan ilmu Sigar Semongko itu? Mohon maaf, dari mana Kanjeng Tumenggung tahu kalau saya... Hanya Sigar Semongko yang bisa membelah lantai dan mengetupkannya kembali. Kamu telah sangat sempurna menguasainya, Kemeng Tanjung. Siapa gurumu? Sebab sepengetahuanku, Ki Penjalin yang mewarisi ilmu itu sudah meninggal setelah menurunkan ilmu itu kepada dua muridnya, Taji Saketi dan Gelap Ngampar. Taji Saketi sudah meninggal. Sudah 2 orang yang bicara begini. Tumenggung dan lelaki pincang itu. Den Roro! Den Roro! Tunggu Den Roro! Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Den Roro... Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Mohon maaf, Gusti Tumenggung. Saya kemari karena keinginan saya untuk mengabdi. Mau mengabdi? Atau karena tujuan tertentu? Mohon maaf, saya tidak mengerti maksud Kanjeng Tumenggung. Maka dari itu, kalau aku tahu siapa gurumu sebenarnya, Taji Saketi atau Gelap Ngampar, tidak perlu lagi teka-teki ini. Tenang, aku harus tenang. Pasti ada sesuatu yang ia inginkan dariku. Aku tidak mau terjebak. Bagaimana? Bisa kau beritahu siapa gurumu? Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Atau malah kedua-duanya? Yang jelas, Gelap Ngampar sudah mati. Kalau benar Ki Penjalin sudah tidak ada, maka gurukulah Taji Saketi yang sesungguhnya. Tapi menurut guru, orang yang di hadapanku inilah Taji Saketi, pembunuh ayahku. Apa yang kamu pikirkan? Maafkan saya, Gusti. Saya belum bisa memberikan keterangan tentang guru saya. Baik, itu hakmu. Tapi kalau ternyata gurumu Taji Saketi, maka kau harus mempertimbangkan cerita Lihat saja. Itu tuh orangnya mana bisa. minggir! Minggir! Maaf Kisana. Kami bukan bermaksud untuk pamer di sini. Iya Tuan, kami cuma sekedar mencari makan. Aku mau taruhan. 2-1. Maaf, tidak usah saja. Hei, berani kau menolakku?
Pergi! Maaf Kisanak, saya tidak bisa meneruskan permainan ini. Apa? Maaf, saya mengundurkan diri. Kisanak boleh mengambil uang taruhan Kisanak. Tidak bisa. Kau tidak bisa begitu saja menghentikan taruhan yang sedang berjalan. Aku mau taruhan. 3 berbanding 1. Aku 3. Dan kau 1. Lemparkan semangka itu. Ayo. Sekarang giliranmu. Bagus, bagus, hebat. Maaf Kisanak, saya tidak bisa bertaruh dengan kalung milik istri saya. Atau kau ingin taruhan ini berakhir? Baik, berarti kau kalah. Jangan ambil uang saya. Aku menang. Aku akan ambil uang ini. Ambil kalung saya. Kisanak belum menyelesaikan permainan.